Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fasriel Setiawan, NIM S1S1-1074. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai hubungan, dimulai dari hubungan kompleksitas model dengan ukuran kumpulan data. Langsung saja, penting untuk diperhatikan bahwa eh, bahwa model sangat terkait dengan variasi masukan yang terdapat dalam kumpulan data peraturan Anda. Semakin besar variasi titik data yang terdapat dalam kumpulan data Anda, semakin kompleks model yang dapat Anda gunakan tanpa overfitting. Biasanya mengumpulkan lebih banyak titik data akan menghasilkan lebih banyak variasi. Sehingga kumpulan data yang lebih besar memungkinkan pembuatan model yang lebih kompleks. Namun, sekedar menduplikasi titik data yang sama atau mengumpulkan data yang sangat mirip tidak akan membantu. Kembali ke contoh penjualan perahu. Jika kita melihat 10.000 lebih baris data pelanggan dan semuanya mematuhi aturan, jika pelanggan berusia lebih dari 45 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai, maka mereka ingin membeli perahu. Kita akan lebih percaya bahwa ini adalah aturan yang baik dibandingkan ketika aturan ini dikembangkan hanya dengan menggunakan 12 baris pada tabel 2 dan 1. Memiliki lebih banyak data dan membangun model yang lebih kompleks dan tepat seringkali dapat memberikan hasil yang luar biasa untuk tugas pembelajaran yang diawasi. Dalam buku ini, kami akan fokus bekerja dengan kumpulan data yang dengan ukuran tetap. Uh, di dunia, Anda sorry, di dunia nyata, Anda sering sekali memiliki kemampuan untuk memutuskan berapa banyak data yang akan dikumpulkan, yang mungkin lebih bermanfaat daripada mengubah dan menyesuaikan model Anda. Maaf, ini dia terkat di bawahnya, jadi saya harus kasih naik dulu ya. Oke. Saya ulang. Di dunia nyata, Anda sering memiliki kemampuan untuk memutuskan berapa banyak data yang akan dikumpulkan, yang mungkin lebih bermanfaat daripada mengubah dan menyesuaikan model Anda. Jangan pernah meremehkan kekuatan lebih banyak data. Oke. Algoritma pembelajaran mesin yang diawasi. Sekarang kami akan meninjau algoritma pembelajaran mesin yang paling populer dan menjelaskan cara algoritma tersebut belajar dari data dan cara membuat prediksi. Kami juga akan membahas bagaimana konsep kompleksitas model diterapkan pada masing-masing model ini dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana setiap algoritma membangun sebuah model. Kami akan memeriksa kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritma dan jenis data apa yang paling baik untuk diterapkan.
Kami juga akan menjelaskan arti dari parameter dan opsi terpenting. Banyak algoritma yang memiliki klasifikasi dan varian regresi, dan kami akan menjelaskan keduanya. Anda tidak perlu membaca deskripsi setiap algoritma secara mendetail, tapi memahami model akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang berbagai cara kerja algoritma pembelajaran mesin. Bab ini juga dapat digunakan sebagai panduan referensi, dan Anda dapat kembali ke bab ini jika Anda tidak yakin tentang cara kerja algoritma manapun. Beberapa contoh kumpulan data. Kami akan menggunakan beberapa kumpulan data untuk mengilustrasikan algoritma yang berbeda. Beberapa kumpulan data kan berukuran kecil dan sintetik, atau artinya dibuat-buat, dirancang untuk menyoroti aspek-aspek tertentu dari algoritma. Kumpulan data lainnya akan menjadi contoh besar dan nyata. Contoh kumpulan data klasifikasi dua kelas sintetik adalah kumpulan data Forge yang memiliki dua fitur, yaitu kode berikut membuat plot sebar dalam kurung gambar 2.2, dan dua yang memvisualisasikan semua titik data dalam kumpulan data ini. Plot mempunyai fitur pertama pada sumbu X dan fitur kedua pada sumbu Y. Seperti yang selalu terjadi pada plot sebar, setiap titik data direpresentasikan sebagai satu titik. Warna dan bentuk titik menunjukkan kelasnya. Oke, kita beralih ke codingan di Jupyter. Oke, nah kita coba tes coding. Kita mulai, dan kita membuat sebuah variabel X dan Y-nya dengan memasukkan mglearn dataset. Kita memasukkan dataset Forge, itu dengan codingan mglearn dataset datasets make Forge, tutup kurung. Lalu kedua kita akan membuat fungsi scatter mglearn dot discrete scatter dengan parameter X-nya itu X-nya itu semua baris dengan kolom pertama. Nah, untuk X kedua, yaitu parameter X lagi, yaitu dengan semua baris, lalu dengan kolom yang pertama. Kolom yang pertama, lalu dengan kolom kedua. Dan parameter selanjutnya itu Y. Setelah itu kita membuat sebuah kelasnya dengan plt legend dalam kurung, dengan di dalam itu kelas
kelas 0. Lalu sebelahnya setelah itu kelas 1. Ini untuk menampilkan keterangan eh, setelah grafiknya muncul. Grafik scatter plotnya muncul dengan lognya itu 4. Dan parameter lognya itu 4. Nah, L kecil. Oke. Selanjutnya kita akan membuat PLT X labelnya. Nah, untuk parameter untuk parameternya itu untuk isinya itu first first feature untuk fitur yang pertama. Oke. Setelahnya untuk kita copy saja. Kita ganti Y. Lalu second. Second. Oke. Setelah itu kita membuat eh, kita membuat print set-nya untuk melihat eh, ukuran save-nya berapa. Set format dalam kurung X besar, X besar ya. Kita coba tes running. Nah, coba lihat di sini. Pertama, untuk output pertama itu dia mengeluarkan ukuran X setnya, yaitu 26 baris dan 2 kolom. Nah, output kedua itu merupakan scatter plot dari data force ini, yaitu yang dimana untuk eh, objek yang pertama yaitu yang bulat merupakan kelas 0, dan untuk objek yang segitiga itu merupakan kelas 1. Dan untuk X-nya itu eh, fitur pertama, dan untuk Y-nya itu fitur yang kedua atau second fitur. Nah, selanjutnya selanjutnya kita beralih ke PPT. Oke. Nah, untuk mengilustrasikan algoritma regresi, kita akan menggunakan dataset gelombang sintesis. Kumpulan data gelombang memiliki fitur masukan tunggal dan variabel target berkelanjutan atau respons yang ingin kita modelkan. Plot yang dibuat di sini dalam kurung gambar 2-3 menunjukkan fitur tunggal pada sumbu X dan target regresi output pada sumbu Y. Oke, di sini ada codingan, jadi kita beralih lagi ke uh, Jupyter. Nah, kita coba ikuti lagi dengan Jupyter. Dengan pertama kita membuat dataset lagi dengan dataset lagi, yaitu kita mengambil
dataset di England dengan nama datasetnya itu wave atau gelombang sintesis dengan codingan yaitu england.datasets.make underscore wave dengan parameter n, n samples nya itu 40. Nah, setelah itu kita untuk di sini kita masukkan PLT plotnya itu berapa? PLT plotnya itu yaitu parameternya x, y dan o. Nah, lalu kita masukkan lagi PLT Y-limnya barat. Nah, untuk PLT Y-limnya ini itu min 3,3. Dan untuk PLT labelnya itu merupakan fiturnya. Oke. Dan untuk PLT Y-nya, Y labelnya yaitu target. Nah, kita coba running. Nah, di sini pertama dia mengeluarkan output yaitu teks dalam kurung 0,5 target. Nah, di sini merupakan hasil dari scatter plot dari X untuk label X itu fitur dan target. Dan di sini berbentuk di sini merupakan plot dari data gelombang sintesis. Nah, untuk selanjutnya kita beralih lagi ke Binance. Oke. Kita beralih lagi ke PPT. Nah, kami menggunakan kumpulan data berdimensi rendah yang sangat sederhana. Ini karena kami dapat memvisualisasikannya dengan mudah. Halaman yang dicetak memiliki dua dimensi, sehingga data dengan lebih dari dua fitur sulit ditampilkan. Intuisi apapun yang diperoleh dari kumpulan data dengan sedikit fitur, yaitu disebut juga kumpulan data berdimensi rendah. Mungkin tidak berlaku dalam kumpulan data dengan banyak fitur. Kumpulan data berdimensi tinggi, selama Anda mengingatnya, memeriksa algoritma pada kumpulan data berdimensi rendah bisa sangat bermanfaat. Nah, kami akan melengkapi kumpulan data sintesis kecil ini dengan dua kumpulan data dunia nyata yang disertakan dalam scikit-learn. Atau salah satunya adalah kumpulan data Wisconsin Breast Cancer atau disingkat kanker yang mencatat pengukuran klinis tumor kanker payudara. Nah, tiap tumor diberi label Cina untuk itu yaitu untuk tumor yang tidak berbahaya. Nah, yang kedua itu ganas yaitu untuk tumor yang bersifat kanker. Dan tugasnya adalah mempelajari cara memprediksi apakah suatu tumor bersifat ganas berdasarkan pengukuran jaringannya. Nah, data dapat dimuat menggunakan fungsi load burst cancer dari
scikit-learn. Nah, langsung saja kita beralih ke Jupyter. Oke. Nah, pertama kita mengambil data eh, burst cancer ini dengan menggunakan fungsi load burst cancer dari scikit-learn. Nah, dengan codingan yaitu dan from sketcher scikit-learn dot dataset lalu import load underscore brush underscore changer. Nah, setelah itu kita membuat variabel cancer dengan parameter itu load burst cancer. Oke. Dengan setelah itu kita print uh, case-nya untuk melihat apa saja case dari uh, data set burst cancer ini. Dengan codingan itu cancer dot case dua lalu titik n. Nah, lalu format dengan parameter cancer dot case. Oke, kita coba running. Oke, coba running. Sini dia muncul di error bears. Nah, rears. Oke, saya salah tulis rears. Oke, kita. Nah, ini sudah di sini outputnya itu merupakan cancer case titik dengan uh, dictionary case-nya itu pertama data, target, frame, target names, deskripsi, filter names, file name, dan data model. Nah, selanjutnya kita beralih ke PPT. Oke. Nah, di sini PT menjelaskan kita akan menampilkan lagi di Jupyter. Nah, kita beralih ke Jupyter lagi dengan kita akan menampilkan datanya, save dari case datanya. Nah, kita coba tes dengan print save of cancer dengan isinya itu save cancer data dot dalam kurung titik dua kurung penuhan lalu dengan isinya itu format kurung cancer dot data dot subset. Nah, kita coba running saja. Kita coba running. Nah, di sini muncul output yaitu save dari cancer data yaitu save ukuran barisnya itu 969 dengan jumlah kolomnya yaitu 30.
Nah, lanjut kita beralih ke dengan selanjutnya, yaitu kita akan melihat eh, apa saja target name yang jinak, berapa saja yang jinak, dan berapa saja yang ganas. Nah, kita coba saja coding. Yang pertama kita print, lalu kita masukkan sampel yang isinya itu sampel counts per kelas. Titik dua n dengan format. Nah, nah pertama itu dia membuat n, lalu v, lalu for, lalu n, and in a shape kurung cancer the target name. Koma n p bin count untuk bin jumlah countnya dengan parameter itu cancer target target itu satu dua empat lima. Oke, kita coba running. Error di sini. Itu di sini berarti yang ketiga. Sorry, seharusnya di sini kurang-kurangan. Hmm, untuk coba running ya. Oh, di sini seharusnya V. Ini aku lihat cek. Oke. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu sama. Untuk malignannya itu 212 atau yang jinak itu jumlahnya 212, dan untuk yang benign malignan itu jumlah yaitu merupakan jumlah yang ganas yaitu 212 dan untuk yang benign itu yang jinak yaitu 357. Nah, selanjutnya kita akan mengcoding lagi eh, untuk melihat fitur names-nya. Langsung saja kita copy saja ini supaya cepat, dan lalu kita ganti di sini fitur names. Ya, kemudian add names. Nah, setelah itu kedua n. Nah, setelah itu format dot fitur names. Fitur names. Oke, kita coba running. Nah, di sini terdapat fitur names-nya, yaitu merupakan main radius, main tekstur, main parameter, main area, dan seterusnya. Sampai words fractal dimension.
Nah, itu saja kita selanjutnya kita beralih ke codingan. Oke. Nah, kami juga akan menggunakan kumpulan data regresi dunia nyata, yaitu kumpulan data perumahan Boston. Tugas yang terkait dengan kumpulan data ini adalah memprediksi nilai median rumah di beberapa lingkungan Boston pada tahun 1970-an. Nah, menggunakan informasi seperti tingkat kejahatan, kedekatan dengan Sungai Charles, aksesibilitas jalan, eh, dan sebagainya, kumpulan data berisi, maaf kita coba dulu. Seharusnya di sini. Oke. Kumpulan data berisi 506 titik data dengan dijelaskan dengan oleh 13 fitur. Nah, kita coba tes coding saja untuk melihat. Langsung saja kita buat bawahnya codingan, yaitu kita mengambil data Boston di dalam skitchlearn, yaitu codingan from sklearn dataset dengan dengan impor itu impor load Boston. Nah, setelah itu kita membuat parameter Boston dan parameternya kita membuat variabel Boston dengan parameter yang tadi kita sudah impor itu load Boston. Oke. Selanjutnya kita akan print datanya. Akan membuat setnya, print setnya. Oke, data set dan selanjutnya Boston data Texas. Oke, langsung kita tes saja. Running. Nah, kita baca dulu apa error. Nah, di sini kenapa dia error? Dikarenakan sini terdapat tulisan bahwa data Boston ini sudah dihapus dalam sketchlearn di versi 1.2. Jadi data ini sudah terhapus oleh sketchlearn. Jadi itu saja untuk selanjutnya kita beralih ke PPT. Nah, sekali lagi, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kumpulan data dengan membaca atribut deskripsi Boston. Nah, untuk tujuan kami di sini, kami sebenarnya akan memperluas kumpulan data ini dengan tidak hanya mempertimbangkan 13 pengukuran ini sebagai fitur masukan, namun juga melihat semua produk atau juga disebut interaksi antar fitur. Nah, dengan kata lain, kami tidak hanya akan mempertimbangkan tingkat kejahatan dan aksesibilitas jalan raya sebagai fitur, namun juga produk dari tingkat kejahatan dan aksesibilitas jalan raya. Nah, memasukkan fitur turunan seperti ini disebut rekayasa fitur yang akan dibahas lebih detail di bab 4.
Kumpulan data turunan ini dapat dimuat menggunakan fungsi plot extended Boston. Nah, dikarenakan data Bostonnya ini sudah dihapus, jadi kita tidak bisa mengikuti uh, di PPT-nya itu codingan ini. Nah, selanjutnya baca saja. 104 fitur yang dihasilkan adalah 13 fitur asli bersama dengan 91 fitur yang mungkin kombinasi dua fitur dari di dalamnya 13. Nah, kami akan menggunakan pola data ini untuk menjelaskan dan mengilustrasikan sifat-sifat yang berbeda algoritma pembelajaran mesin. Nah, namun untuk saat ini, mari kita bahas algoritmanya sendiri. Pertama, kita akan meninjau kembali algoritma Kinnear's Networks atau KNN yang kita lihat sebelumnya. Nah, K atau tetangga terdekat. Algoritma KNN bisa dibilang merupakan algoritma pembelajaran mesin yang paling sederhana. Membangun model hanya terdiri dari penyimpanan dataset pelatihan. Untuk membuat prediksi titik data baru, algoritma menemukan titik data terdekat dalam kumpulan data pelatihan, yaitu tetangga terdekat. Nah, setelah itu sudah selesai sampai halaman 31, dari halaman 16 sampai halaman 31. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.